Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera teman-teman semua. Terima kasih. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal hasil dari permintaan keterangan atau pemeriksaan yang tadi telah kami lakukan. Saya, Pak Anam, dan Pak BK tadi memeriksa saudara FS di satu ruang khusus yang dihadiri oleh kami sendiri. Dalam permintaan keterangan atau pemeriksaan tersebut ada beberapa hal yang tadi kami dapatkan. Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Itu yang pertama tadi disampaikan. Yang kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal, sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak, kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Itu tadi kurang lebih juga disampaikan permohonan maaf pada semua pihak, ya, termasuk kepada Komnas HAM, kepada masyarakat Indonesia atas tindakannya yang kemudian juga tadi seperti kami sampaikan melakukan langkah-langkah rekayasa. Ya. Tapi sekali lagi dia pada akhirnya mengakui bahwa dialah yang paling bertanggung jawab terhadap semua peristiwa ini, dan dengan pengakuan yang seperti ini kita berharap nanti proses penyidikan dan selanjutnya sampai persidangan bisa menghasilkan satu keputusan peradilan yang seadil-adilnya sebagaimana kami sampaikan sejak awal, yang merupakan ya, fokus dari Komnas HAM dalam hal ini berlangsungnya satu proses hukum yang fair sehingga semua pihak terutama yang menjadi korban bisa mendapatkan keadilan. Sekali lagi itu yang tadi kita dapatkan atas seluruh pengakuan yang sudah disampaikan pada kami bertiga tadi di ruang tertutup. Selanjutnya mungkin silahkan Pak Anam, Pak BK untuk menambahkan beberapa hal yang lebih detail. Ya, menambahkan apa yang sudah diberitahu sama Pak Taufan. Yang pertama, karena kita memang melakukan proses pemantauan dan penyelidikan ini, beberapa temuan kami selama proses itu juga kami uji ke Pak Sambo. Yang pertama adalah soal constraint waktu. Jadi soal constraint waktu ini salah satu yang paling penting adalah apakah ketika dia sampai TKP Duren 3 rumah dinas nomor 46 itu Joshua dalam kondisi hidup ataukah sudah meninggal. Dia bilang masih hidup. Yang berikutnya adalah soal apa yang terjadi di Magelang yang beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini, khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Nah, tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Memang ada sebuah peristiwa yang nanti akan kami rekomendasikan kepada penyidik, dan sepertinya penyidik sudah juga melakukan proses pendalaman. Yang berikutnya adalah apa yang terjadi di Sangguling. Jadi kita punya waktu di Sangguling itu ada satu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan, dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46.
Nah, beberapa hal yang juga kami konfirmasi soal obstruction of justice. Jadi tadi yang sudah dibilang oleh Pak Tovan, obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwanya karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada obstruction of justice. Tadi kami juga tanya kenapa demikian, kenapa demikian. Nah itu dia jawab dan konfirmasi dan Pak Sambo bertanggung jawab. Kalau dalam konteks Komnas HAM, obstruction of justice itu satu terkait barang, yang kedua terkait cerita. Jadi apakah cerita itu betul atau tidak? Ternyata memang ceritanya tidak betul, gitu ya. Yang berikutnya adalah soal kesaksian dan sebagainya. Nah itu kita konfirmasi dan Pak Sambo mengakui bahwa dia yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membuat cerita itu semua. Nah yang terakhir yang juga penting bagi Komnas HAM selama proses ini adalah komunikasi. Ya, komunikasi macam-macam di cyber yang kita dapatkan juga kita konfirmasi, yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang benderang dan semoga keadilan, informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua, sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semuanya. Mungkin itu. Terima kasih. Pak Rika. Ya, saya hanya akan nambahi 2 poin, tapi tidak terkait detail yang tadi disampaikan Pak Anam dan Pak Ketua. Yang pertama adalah soal rencana permintaan keterangan Baradae. Jadi hari ini kami hanya meminta keterangan terhadap Pak Ferdi Sambo, tidak jadi Baradae. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan masih asesmen di LPSK, masih ada proses dengan teman-teman LPSK, sehingga kami menunda sampai Senin depan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah pada saat ini juga gitu ya, sedang permintaan keterangan terhadap Ibu Putri. Jadi ada teman-teman Komnas Perempuan dan juga anggota tim dari Komnas HAM sekarang sedang meminta keterangan dari Ibu Putri. Rencananya malam ini semoga sudah mulai ya gitu. Jadi saya kira tambahannya hanya itu saja terkait dengan proses yang dilakukan oleh Komnas dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih. Oh ya. Ya, jadi tambahan aja. Jadi ketika meminta keterangan Pak Ferdi Sambo, tidak hanya kami begitu, tapi juga ada anggota tim staf Komnas yang ikut kemudian memastikan materi-materi pemeriksaan ini bisa lancar begitu disampaikan ke Pak Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo juga responnya juga lancar juga begitu, dan kemudian sehingga prosesnya lumayan cepat lah ya, lumayan cepat karena memang secara umum konteks peristiwanya kan sudah ketahuan semua gitu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Dalam pemeriksaan hanya kami bertiga dengan tim, bahwa kita sebagai Komnas HAM ya, sejak awal memang berkoordinasi, pastilah ya, kalau nggak mungkin kita bisa juga hadir di sini. Tapi kami pastikan bahwa kami bertiga ditampingi 3 orang staf Komnas HAM yang memeriksa saudara FS tanpa didampingi kelompok lain. Ya itu saya kira biarlah penyidik yang menjawab ya. Yang penting dia tadi sudah menyampaikan semua hal yang dia katakan inilah sebetulnya peristiwa sebenarnya. Poin utamanya dia aktor utamanya. Dia aktor
Dia aktor di utamanya. Yang kedua, dia mengakui bahwa dia yang merekayasa atau yang tadi disebut sebagai obstruction of justice. Detail tentang itu saya kira biarkan nanti penyidik yang bicara. Ya, nanti kurang lebih ini setelah ini kami masih ada olah TKP, ada pemeriksaan Ibu PC, ada pemeriksaan Baradae. Setelah itu kita akan menyusun laporan, yang dalam laporan itu tentu akan ada rekomendasi yang segera akan kami sampaikan kepada pihak Mabes Polri dan tentu saja kepada pihak pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang 39 1999 di mana Komnas HAM dalam penyidikan pemantauannya harus membuat laporan kepada Presiden, kepada DPR RI dan tentu saja juga kepada pihak terkait di sini Polri karena mereka yang akan meneruskan penyidikan sampai nanti juga proses penuntutan dan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa dan hakim misalnya. Sedang diupayakan di tempat tertentu ya. Berbeda seperti saya katakan sebelum-sebelumnya karena ada satu situasi tertentu kita harus mengasumsikan bahwa dia harus mendapatkan perlakuan tertentu juga. Kita sedang berupaya untuk mencari tempat yang membuat dia lebih leluasa ya, untuk menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia alami dan dia rasakan. Oke ya. Nanti dalam laporan akhir kami akan sampaikan semua. Detail sampaikan. Gimana? Oh itu soal Papua, soal damai Papua. Ya. Bareskrim kemungkinannya ya. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih ya.